Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bukan pun kaget bila yang ku sampaikan itu sistem zikir ini nanti yang kukatakan kunci babul musyahadah. Kan pun kaget karena semua manusia penuh dengan proses-proses dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang sudah memegang warid, niki makolai hikam di dalam kitab hikam makalah 77. Di situ wahai golongan thariqah didatangkan Allah warid. Tahu warid sampean boten semerap. Warid itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk masuk di dalam jagatnya rohania sampean, perlu nih ngusir nafsu, ngusir penjajahi rohania yang disebut nafsu. Satu. Dua, warid diperintahkan Allah masuk di dalam jagatnya hati itu untuk membimbing ruhania jenengan iki soal ing ngersane Gusti Allah. Gusti Allah sing pundi? Kalau di Quran itu laisya laka mislihi syai', tidak bisa kau serupakan sesuatu, tidak kau sebut, tidak kau pokoknya macam-macam. Sampai buka ayat Al-Kahfi ayat 120. Barang siapa yang betul-betul ingin bertemu Allah, berarti usulnya, maka ada syarat dua di situ. Pertama, falyamal amalan sholihan, laku solo tumpaane zikir, yang zikir itu harus menemukan kunci kemusyahadah. Terus dipokon terus, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lah ngoten nggih, terusno zikir walaupun belum usul, terusno zikir. Pertanyaannya nih, zikir sing pundi? Apa sih pengertiannya zikir itu? Zikron secara lugat, ingat, zikir yang manakah yang akan menjadi jawaban ala bi zikrillahi tatmainnal qulub? Mana yang menjadikan hati anteng damai? Sebab kedamaian yang hakiki adalah bertemu Allah. Ini nanti yang harus saya sampaikan. Mana zikir yang bisa membuka tentang babul kemusyahadah? Pintunya musyahadah, pintunya keusulan, larang kirokoni wau. Dulu gak ada yang berani mulai saat Sayyidina Ali ketika beliau berdakwah, aku punya 2 karung ilmu. Tatkala aku sampai
tatkala satu yang kusampaikan, maka akan kupotong leherku. Terjadi tak? Terjadi setelah Bapak Ibu. Para kekasih-kekasih Allah, para wali Allah itu diselamatkan Allah. Ada yang dibuang ke Indonesia, ada yang dibuang ke Timur Tengah, macam-macam. Di situ beliau gak berani menyampaikan zikir ini nanti. Ya, gak nih hikam. Ada zikir jali, ada zikir khafi, ada zikir hakiki. Hakiki ini Pak. Kalau kita ngacu di dalam Al-Quranul Qadim ayat 676 surat Al-Baqarah, itu yang disebut zikir asyirul asrar. Dan atau di surat Anbiya ayat 78 itu munculnya az-zikru bisirul asrar. Itulah Pak zikir hakiki. Wahai orang-orang yang sudah hatinya mendapatkan warid dari Allah, jangan kau maidu. Orang yang masih wirid, orang yang masih diwalah wilayah zikir, jangan. Karena itu proses ada di situ Pak Bu. Syariah, thariqah, hakikat dan ma'rifah diproses sendiri kita oleh Allah, diproses. Begitu juga oleh yang mendapatkan warid. Nah, warid itu datang karena kalian itu istiqomah di dalam berzikir. Kan jelas zikirnya yang bagaimana. Kalau zikirnya sampai ikut zikir hafi, maka masuklah warid sampean itu dalam makom mukasyafah. Ada zikir jahri yang disebut yang dalam ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua ada zikir sirri yang diucap la ilaha illallah. Yang ketiga ada zikir hakiki la ilaha illa anta. Di situ melahirkan zikir sirul asrar, yang dimana zikir inilah yang bisa menemukan kunci ke musyahadah. Itu yang disebut zikir hakiki, zikir sirul asrar. Zikir sirul asrar itu tidak mengucap, diam. Rohani itu diam, tidak mengucap apapun, tapi diamnya itu merasakan, mengimani bahwasanya hidup itu wujudnya Allah. Aktivitas apapun harus iman Pak. Mungkin sampai di sini yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak pantas buat kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.